Pagi persembahan RRI Manado. Shalom, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado dan juga pendengar Pro 2 dan Pro 4 RRI Manado di selamat pagi hari ini. Damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini di Mutiara Pagi seperti biasa kita akan hadirkan di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya hari ini kita akan hadirkan khotbah nanti juga dari Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH Magister Pendidikan Kristen. Tentunya hari ini dengan tema Mata Hati yang Terang, dan pembacaan Alkitab terambil dari Efesus 1 ayat 18 ya. Dan sekarang melalui Zoom hari ini tentunya kita sudah terhubung ya dengan Bapak Pendeta di pagi hari ini. Halo, Shalom Pak Pendeta. Halo, Selamat pagi, selamat Mbak. pagi. Oke, apa kabarnya di pagi hari ini Pak Pendeta? Puji, Luar puji biasa Tuhan ya. Yesus baik. Baik ya, baik Pak Pendeta. Di pagi hari ini di Mutiara Pagi seperti biasa ya. Hari ini juga bisa ditonton langsung melalui YouTube RRI Manado. Dan tentunya juga disiarkan melalui RRI Pro 1 Manado di frekuensi 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz. Dan juga didengar di aplikasi RRI Digital di seluruh Indonesia. Dan hari ini Pak Pendeta kita membahas tentang topik mata hati yang terang ya Pak Pendeta ya. Betul, betul. Oke, baik. Yang pastinya di sore hari ini kita langsung akan mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta Alves Dalino. Silakan Pak Pendeta. Baik. Terima kasih, Mbak Yelin. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kepadamu Tuhan kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan, sebab Engkaulah yang patut dipuji, disembah, dan diagungkan. Hari ini kami rindu bersama mendengar firman-Mu, menjadi patokan kehidupan perjalanan ini. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu, Mbak Yelin Selpiani yang mengendalikannya diberkati oleh Tuhan, demikian teman-teman kru lainnya. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati semua pendengar dimanapun berada, termasuk mereka yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, ada dalam keberkatan Tuhan. Makasih Tuhan, kami siap membaca, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Mendengar yang diberkati Tuhan, mari buka Alkitab, Efesus 1 ayat yang 18, saya bacakan bagi kita. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Mata hati yang terang itulah tema kita hari ini. Saudara, kalau bicara soal mata hati, ini bicara soal apa yang kita rasakan dan apa yang kita lakukan. Ya, tidak ada orang yang dapat melihat setiap hati orang. Ya, ada ungkapan lagu, dalamnya laut dapat diukur, tapi dalamnya hati tidak dapat diukur. Artinya, saudara, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara rasakan, itu akan mampu diwujudkan dengan sebuah tindakan nyata. Mari kita lihat betapa doa itu sangat penting bagi kehidupan umat yang ada di Efesus. Karena dengan doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, maka apa yang dialami oleh umatnya benar-benar ditunjukkan oleh kasih setia Tuhan. Doa adalah keyakinan akan terjadinya hal-hal yang tidak mampu dijangkau oleh akal manusia. Harapan yang melebihi akal hanya diperoleh melalui doa. Itulah keyakinan daripada sang pemimpin Rasul Paulus, yang juga adalah keyakinan semua orang percaya. Orang beriman yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Paulus sangat yakin bahwa apa yang didoakannya didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Apalagi yang dia doakan adalah orang-orang yang setia dan rela berkorban dalam melayani Tuhan. Mereka telah membuktikan iman dan kasihnya dalam pelayanan dan kehidupan mereka. Walau mereka diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup yang sangat berat, menekan, mengintimidasi mereka dalam melayani Tuhan dan jemaat. Namun,
Sesungguhnya mereka tetap percaya ada Tuhan yang menolong mereka. Itulah potret jemaat Efesus yang membuat Paulus tiada hentinya mengucap syukur dan membawa mereka dalam doa dan permohonan kepada Tuhan Yesus sang sumber kehidupan. Paulus berdoa agar jemaat di Efesus diberi oleh Tuhan mata hati yang terang, bukan hanya jasmani atau mata jasmani yang mampu melihat, tetapi mata rohani, mata iman yang terang sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, dan meninggalkan segala macam kejahatan. Mata hati harus lebih terang lagi supaya tidak dikuasai oleh mata jasmani yang cenderung menuju kepada permusuhan diri, pemuasan diri, hawa nafsu dunia, dan keserakahan. Jangan karena tergiur dan terpesona melihat jabatan, kekuasaan, kekayaan, kesenangan dunia, mamon dan sebagainya membuat mata hati manusia jadi gelap, tidak terang lagi, tetapi silau oleh keinginan dunia yang menyesatkan dan membinasakan hidupnya. Maka Paulus mendoakan agar Tuhan menjadikan mata hati jemaat untuk benar-benar menjadi terang dan membuat mereka hidup dalam terang, bukan dalam kegelapan. Dengan mata hati yang terang itu, jemaat mengerti pengharapan dan panggilan Kristus yang terkandung di dalamnya, sehingga mereka hidup semakin erat, melekat di dalam Tuhan. Artinya dalam kedekatan dan keeratan hidup bersama Tuhan itu, mereka melihat dan mengalami betapa kayanya kemuliaan Allah bagi setiap orang kudus yang terus hidup setia dan taat kepada Tuhan. Bahwa apa yang telah mereka lakukan itu tidaklah sia-sia. Semuanya diperhitungkan Tuhan. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada setiap orang yang kokoh dalam iman dan mewujudkan kasih dalam kehidupannya. Kegembiraan Paulus mencerminkan bagaimana pertumbuhan iman yang terjadi di lingkungan jemaat Efesus. Karena itu sangat yakinlah ia bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang memelihara kehidupan beriman dan kasih akan sesama, walau hanya memikul salibnya dengan berat. Bahwa tantangan dan pergumulan yang dihadapi tidak menghambat mereka dalam bertumbuh di dalam Kristus, tetapi justru semakin bersemangat dan kuat mengiring Kristus. Jadi sebagai hamba Kristus, Paulus membawa jemaat Efesus yang setia dan taat kepada Tuhan dalam doanya, agar mata hati iman mereka semakin terang, yakni hidup dalam terang, tidak gampang di kegelapan oleh keinginan dan tekanan dunia dalam bentuk apapun. Jika mereka terus menjaga kekudusan hidup, maka mereka akan menikmati kekayaan kemuliaan dari Allah yang memang ditentukan untuk mereka sebagai orang kudus. Orang kudus yang dimaksud di sini adalah orang yang menjaga kekudusan hidup, jauh dari kemurnian, kemunafikan, dusta, tipu daya, kebebalan, dan kefasikan. Tetapi yang mereka lakukan adalah mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Pendengar yang diberkati Tuhan, jagalah kekudusan hidup, hiduplah dalam kekudusan Tuhan, teguhkanlah imanmu, wujudkanlah kasih kepada semua orang, terangilah mata hatimu dengan terang Kristus, agar kita benar-benar tidak terjebak dalam kegelapan dunia. Jika kita hidup kudus, maka kita akan menikmati kekayaan kemuliaan Kristus dalam hidup kita. Jika kita hidup bersama Tuhan, kita akan menikmati kebaikan yang ajaib daripada Tuhan, melebihi apa yang kita lihat secara jasmani, bahkan melebihi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita bayangkan. Tuhan memberkati firman. Amin. Amin. Yang pasti terima kasih ya Pak Pendeta untuk hari ini firman Tuhan yang dibagikan. Hari ini temanya menarik sekali ya Pak Pendeta, mata hati yang terang gitu ya. Nah, yang pasti terkait dengan tema kita hari ini, kita juga mengundang kebersamaan pendengar yang ingin bergabung juga nanti di line telepon atau juga SMS juga WhatsApp di 082195835080, atau juga mungkin ingin menyampaikan pokok doa ataupun juga ingin bertanya seputar topik kita di hari ini. Dan tentunya Pak Pendeta
sebelum sambil menunggu juga gitu ya pendengar untuk bergabung di kesempatan hari ini, sebenarnya apa yang dimaksud dengan mata hati yang terang gitu ya Pak Pendeta menurut pandangan Alkitab, dan mengapa penting gitu ya bagi orang percaya untuk memiliki mata hati yang terang, Pak Pendeta, bisa diterangkan? Betul. Jadi kalau kita baca Alkitab ya Mbak Elin ya, Mm-mm. ketika matamu terang, maka teranglah seluruh tubuhmu. Artinya betapa penting mata ya. Mm. Ya, yang paling penting adalah mata itu harus jadi terang. Artinya kalau mata jasmani saja kita butuhkan untuk bisa melihat, apalagi mata hati. Mm. Artinya apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak akan terpengaruh oleh dunia. Karena kan orang ada tuh ungkapan begini Mbak Yelin, karena memang buta hati. Oh Artinya iya. nyanda, iya, nyandak peka terhadap segala sesuatu. Ya, ada orang yang membutuhkan tetapi dia tidak membantu. Ya, Mm. bahkan kadang kesulitan-kesulitan orang itu dianggap mungkin ya itulah hukuman buatmu. Padahal kita ada di sampingnya, kita ada di sekitarnya sebenarnya untuk bisa membantu, bisa melihat. Makanya perlu mata hati yang terang. Jadi hati ini akan tergerak untuk bisa melihat kesusahan orang lain, untuk bisa kita tolong. Tapi juga ada mata hati yang boleh dikatakan tidak terang lagi, gelap. Dia bisa terpengaruh hanya karena mungkin harta, kekayaan, Mm. ya jabatan. Sehingga orang bisa lupa misalnya berteman dengan Mbak Yelin dulu waktu dia susah, ya Mbak Yelin Mm. bantu-bantu. Maka Mm. setelah dia so sukses, ya apalagi dia jadi orang terkenal, kadang dia lupa. Ini sunya DP mata hati sunya ndak terang lagi ini. Iya. Ya, karena berpikir, wah ini kan kesuksesan saya raih dari apa yang saya usahakan atau upayakan. Dia lupa bahwa ada orang lain yang pernah menolong dia, ada orang lain yang pernah menjadi berkat. Jadi sangat sulit bagi kita kalau kita tidak memiliki mata hati yang terang. Kita akan melupakan kebaikan orang lain, ya kita akan hidup jauh daripada Tuhan, Mm. bahkan semua rancangan-rancangan yang kita lakukan kadang tidak berkenan pada Tuhan karena tidak memiliki mata hati yang terang. Begitu, Mbak Yeni. Oke, baik Pak Pendeta. Pak Pendeta, kalau dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, bagaimana nih kita tahu gitu, apakah mata hati kita ini sedang terang atau gelap gitu, Pak Pendeta, bisa diterangkan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, jadi begini Mbak Yelin, kalau misalnya kita bisa mengukur ya mata hati kita yang terang, kita akan peka terhadap segala sesuatu. Saya Hmm. kasih contoh, misalnya eh, ketika di hari Minggu semua orang wajib untuk bisa beribadah, ya, ya. Tapi tiba-tiba ada godaan yang sangat besar bagi kita untuk tidak mau melakukannya. Ya, mata hati rohani kita yang benar-benar terang itu akan menyejukkan hati kita. Oi, ibadah aja dulu karena Alkitab bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan. Itu pertama. Yang kedua, benar apa kata banyak orang ya yang sering diungkapkan inner beauty, kecantikan dari dalam. Nah, itu sebenarnya menunjuk kepada mata hati kita yang terang. Jadi orang tidak kelihatan munafik Mbak Elin, tapi orang betul-betul kelihatan sungguh-sungguh dalam menolong, dalam membantu. Ada kan orang kalau bekerja di kantor begitu hanya Hmm. karena kayak bos lia begitu tuh. Oh, Iya. kenapa bos mari pura-pura jok kerja, pegang komputer dan sebagainya. Ya, Hmm. padahal rancangan-rancangan kemunafikan yang kita lakukan oleh mata hati kita yang gelap. Tapi kalau kita punya mata hati yang terang, ya justru kita bekerja enjoy, sukacita, ya tanpa harus melihat oh ini ada pimpinan yang kontrol, Hmm. kontrol dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi catatan penting buat kita, Mbak Yalin. Oke, jadi itu dimulai dari kesadaran diri gitu ya, tanpa mendapatkan penilaian dari orang lain gitu ya, Pak Pendeta ya. Oke, Betul. yang pasti Pak Pendeta, ya apakah mata hati itu berbeda Pak Pendeta dengan hati nurani atau pikiran rohani gitu? Iya, Apa? kalau kita bicara soal mata hati, berarti kan sesuatu hal yang kita bisa rasakan. Mhm. Karena kalau mata kan untuk melihat, ya. Jadi kalau kalau kita bilang hati nurani, ya, Mhm. makanya kan orang yang menyebutkan hati nurani ini berkaitan dengan perasaan Feeling gitu yang ya. Eh, ya, perasaan mhm. yang diungkapkan ya dengan cara sesuatu dilakukan. Jadi begini, kalau kita bilang ih kita rasa
kita bisa bantu dia, tapi cuma sampai dirasa, Mbak Yelin. Atau, aduh, kita rasa kasihan kok maling pada dia. Nah, ini cuma sampai dirasa. Maka kalau kita bicara soal mata hati yang terang, kita Hmm. tidak hanya bisa merasakan, ya, tetapi kita akan berbuat untuk menolong, Ada begitu. Jadi, actionnya gitu ya pendeta ya. actionnya gitu. Oke, baik. Kalau pikiran rohani? Nah, kalau kita bicara soal pikiran rohani, Mbak Elin, Mhm. itu berarti pikiran kita yang dikendalikan oleh Roh Kudus, ya. Hmm. Yang kadang kadang begini, Mbak Elin, orang kadang kalau orang melakukan atau mengerjakan sesuatu, kadang maaf ya, dalam tanda petik orang Manado bilang kadang tuh pikiran setan mulai jaga muncul tuh keinginan yang Eh, jahat ya, untuk tidak mau melakukan hal yang baik. Nah, beda dengan mhm. pikiran rohani. Kalau pikiran rohani dia yang kendalikan. Jangan coba-coba. Kalau Mhm. ngana ke kiri tersesat. Tapi Mhm. kalau ngana hidup lurus dan benar, pasti ngana diberkati. Itu yang kadang bertentangan dengan pikiran manusia ya. Mhm. Yang sering orang pikiran ini terkontaminasi dengan hal-hal keinginan-keinginan yang lain. Makanya memang pikiran rohani dia harus connect dengan mata hati yang Hmm. terang. Nah, jadi antara pikiran dan hati itu dia harus benar-benar connect Mbak Elin. Sebab Hmm. kalau nggak connect, nah ini hati ini so bertentangan sekali. Tapi ini pikiran ini, boleh no, boleh. Menurut kita boleh. Mar ini hati bilang jangan, itu salah. Mar ini pikiran bilang boleh. Jadi ini dua ini mesti connect. Karena kalau Hmm. masing-masing jalan, satu berpikir jahat, padahal ini hati ini nyandak jahat begitu. Jadi itu Mhm. harus kita pahami, kita mengerti apa sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Begitu Mbak Yelin. Oke, jadi ada kontrol juga pikiran dan hati itu harus berjalan selaras gitu ya, Pendeta ya. Bisa dikontrol gitu ya, tergantung dari kitanya juga. Oke, baik yang pasti di hari ini di topik kita ya mata hati yang terang tentunya untuk Anda pendengar yang ingin bergabung kami persilakan yang mungkin ingin bertanya gitu ya atau ingin menyampaikan pokok doa Anda bisa bergabung juga di 082195835080 ya. Yang pasti di kesempatan hari ini kami persilakan untuk Anda yang ingin bertanya seputar topik kita dan tentunya sambil menunggu juga nih Pak Pendeta ya. Kita ingin bertanya juga nih bagaimana sebenarnya peran Roh Kudus ini Pak Pendeta dalam menerangi mata hati seseorang. Peran dari Roh Ya, Kudus. ini sangat penting ya Mbak Elin. Mm-mm. Karena hati kita sebagai manusia itu selalu kadang dibutahkan ya, dibutahkan oleh berbagai macam keinginan dan hal-hal yang terpuruk. Mm. Nah, makanya memang kehadiran Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dia yang meneguhkan, dia yang menghibur. Pernah enggak Mbak Elin merasakan ada kesedihan ya ketika menghadapi sebuah persoalan yang sangat berat? Mm. Hati kita seperti seolah-olah gundah gulana mau dikacaukan dan sebagainya dengan perasaan-perasaan yang kita rasakan. Tapi tiba-tiba ada ketenangan ya. Tiba-tiba kita tanpa sengaja buka handphone, scroll-scroll misalnya ada ayat firman yang begitu menguatkan, ada khotbah-khotbah singkat yang begitu menguatkan, dan tiba-tiba Mm. kita bisa merasakan, kenapa teguran ini sangat pas Pas dia. gitu ya. Ya. Dan kita mulai tertekun, dan kita Mm-mm. mulai doa dan mengatakan, makasih Tuhan Engkau mengingatkan. Atau bisa saja tidak hanya soal khotbah, mungkin anak-anak kita, misalnya perilakunya, ya, misalnya anaknya Mbak Elin misalnya datang tiba, Mama, Mama, kenapa Mama so sedih, ya? Mama biasa senyum-senyum, kenapa Mama sedih? Tiba-tiba orang langsung tak kaget, Mm. kenapa anak kecil ini bisa tahu apa yang kita rasakan? Itu kan bisa Tuhan bisa pakai dia Mm. untuk bisa mengingatkan kita. Kadang kan Tuhan tidak bicara langsung terhadap kita, ya, Mm. tapi Tuhan bisa pakai anak kecil, Tuhan bisa pakai orang lain untuk bisa menegur kita, menasihati kita, atau bisa saja Tuhan mengingatkan kita oleh karya Roh Kudus dengan hati kita waktu sedih. Kok kenapa kita harus menangis begitu? Mm. Tangisan kita itu seolah tidak berhenti, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang menenangkan orang pe hati. Nah, itulah pekerjaan Roh Kudus yang selalu memberi orang keteguhan, karena dia adalah penolong, dia adalah Mm. parakletos yang selalu hadir di setiap waktu dan selalu tepat waktunya, tidak pernah terlambat. Jadi kalau orangnya bilang gini, aduh, kok tapi doa Tuhan nggak jawab, bukan Tuhan tidak jawab, tapi waktu Tuhan kadang tidak tepat buat kita ya. Mm.
Ya, karena waktu Tuhan itu selalu tepat for orang. Jadi kadang kenapa pendeta bilang tidak tepat? Karena orang selalu menyamakan waktu kita dengan waktu Tuhan ya. Kalau manusia pe waktunya tidak tepat, kalau Tuhan selalu tepat waktu. Begitu, itu maksudnya. Eh, Oke, ya pasti ini luar biasa gitu ya. Yang tanpa kita sadari ternyata juga Tuhan bisa menggerakkan melalui Roh Kudus juga orang-orang yang di sekeliling kita pun bisa menolong gitu ya, Pak Pendeta. Betul Oke, sekali. oke, baik ya. Pasti untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 0821 95835080 kami persilakan. Untuk Anda yang ingin bergabung melalui line telepon. Halo, selamat pagi. Shalom. Selamat pagi. Selamat Selamat pagi. pagi. Selamat pagi, Selamat Ibu. pagi. Dengan Ibu siapa di mana ini, Bu? Dengan Ibu Freli dari Noongan. Ibu Freli. Ya. Iya. Apa yang ingin Terima disampaikan, Bu? kasih Pak Pendeta bersama Mbak yang pada pagi hari ini Hmm. mengantar kami lewat pemberitaan firman yang sangat begitu baik dan indah untuk menyegarkan iman kami. Pak Pendeta, kami minta tumpangan doa Ya, keluarga Datu Umbo dari Noongan. Doakan suami, anak-anak dan cucu kami. Terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta. Diberkati Bapak Pendeta bersama keluarga dan amin. Mbak yang dapat menemani dan Hmm. menyiarkan di RRI pada pagi hari bersama Ya. keluarga. Amin. Terima Terima kasih, Bu. kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Shalom. Shalom, terima kasih untuk Ibu Freli yang sudah bergabung di hari ini, tentunya menyampaikan pokok doa gitu ya. Dan yang pasti untuk Anda juga pendengar, kami persilakan yang mungkin ingin bertanya juga terkait topik kita di hari ini, mata hati yang terang gitu ya. Nanti bisa langsung akan dijawab oleh Bapak Pendeta. Dan yang pastinya untuk Anda yang ingin bergabung di 0821 95835080 bisa bergabung melalui line telepon dan juga melalui WhatsApp juga boleh, atau juga ingin bertanya melalui YouTube RRI Manado, boleh ketik saja komentar Anda apa di sana. Tentunya Anda bisa bergabung juga di kesempatan hari ini ya. Dan menarik sekali juga Pak Pendeta, hari ini terkait dengan topik kita mata hati yang terang gitu ya. Sebenarnya bagaimana nih Pak Pendeta cara kita melatih diri kita gitu ya agar mata hati kita itu semakin diterangi Tuhan, semakin peka juga gitu. Bagaimana Pak Pendeta? Ya, yang paling penting adalah bagaimana kita membangun hubungan kita yang baik dengan Tuhan dan sesama. Ya, di belakang Pak Pendeta ini ada backgroundnya salib ya, Mbak Yelin. Iya. Jadi kan salib ini hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama. Kadang orang pikir yang paling penting kita sudah membangun hubungan kita dengan Tuhan. Lantas kalau dengan sesama boleh baku marah. Nah, ini Hmm. keliru. Jadi kalau sebagai orang percaya, kalau bicara soal salib, kita tidak hanya baik hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga harus baik hubungan kita dengan sesama. Mhm. Dan ini sangat penting. Nah, makanya kenapa kita perlu ya memiliki mata hati yang terang supaya kita mampu membangun hubungan kita. Ya, orang kan hidup di dunia Mbak Elin tidak hanya diri sendiri, tapi Iya juga Pak ada Pendeta. orang. Ya, kita hidup di dunia punya juga tetangga. Ya, Mhm. kadang tetangga boleh baku mengerti, kadang nyanda. Ya, ada teman kantor yang boleh memahami, kadang juga tidak. Lantas, kalau kita tidak memiliki mata hati yang terang, ini kacau hubungan, ya, bisa tidak baik hubungan, ya. Karena saya pernah menyaksikan ada orang dia merasa bahwa itu sudah tanah, ya, semua. Bahkan sampai jalan dia pele ya, dan karena dia merasa bahwa ini kita punya ya. Eh, saya mau katakan bahwa kalau saja jalan di dunia kita sudah merasa berhak untuk milik kita, ya bagaimana dengan jalan yang di surga? Jangan-jangan Tuhan semua pele le orang pe jalan berkata, karena sebenarnya orang menutup pintu berkat. Dulu kalau Pak Pendeta masih tinggal di pastori ya, Eh, selalu pendeta bilang Pak Kostor ya, itu pintu Kostor nanti kalau misalnya Kostor semua istirahat malam baru tutup jo. Marnya tidak pernah tertutup pintu pastori, selalu terbuka. Mau pintu muka, pintu dapur selalu terbuka. Makanya pengalamannya Pak Pendeta kurang lebih 7 tahun 5 bulan itu
Ya, itu berkat Tuhan itu masuk terus karena pintu selalu terbuka. Jadi kan katakan kalau jemaat dia datang lihat, pendeta pi pintu pastori terbuka, mau suka pi bawa pisang, mau pi bawa berkat, bawa kue gitu ya. Selalu terbuka. Kadang orang berpikir begini, kagak buka-buka le kok ada pencuri le masuk. Niat yang diawali dari pikiran yang jahat, ya pasti akan hasilnya jahat begitu ya. Oke. Tahu enggak? Iya, gitu. Baik, Pak Pendeta, ini ada pertanyaan juga nih ya dari Pak Edu nih di SEA nih, Pak Pendeta. Pak Pendeta izin bertanya, uh, mengapa banyak orang percaya tapi belum punya mata hati yang terbuka? Bisa dijelaskan? Banyak orang yang Oke, percaya tapi belum punya mata hati yang terbuka. Bagaimana Pak Pendeta? betul sekali. Kalau menurut Pak Pendeta kita setuju ya. Ini bicara mata hati yang belum terbuka, ini bicara soal perilaku dan perbuatan kita, gitu ya. Ada orang dia sudah percaya pada Tuhan, tapi kepercayaannya itu tidak dibangun di atas dasar iman yang sungguh. Makanya dia tidak mampu melakukan apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawab iman, ya. Kadang kalau mata hati belum terbuka, biar lihat orang mau paksa Mbak Elin, ya. Eh, Misalnya contoh, ketika orang itu hadir dalam sebuah acara gereja. Di gereja itu kan ada kalau misalnya dia ulang tahun jemaat, ada juga tuh orang dia bilang dan dia buka-buka sumbangan gitu ya. Iya. Maka kalau DP mata hati belum terbuka, belum bilang biar mau todong le, dia tidak akan tergerak untuk memberi. Atau misalnya ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan, ya, kalau mata hatinya belum terbuka, ya, dia tidak akan tergerak untuk bisa menolong. Jangankan orang lain, bisa saja saudara sendiri, ya, buat orang yang tidak terbuka, orang pemata hati. Padahal ini saudara susah. Ada orang Mbak Elin, dia kalau pak orang lain dia bantu sekali, karena tuh orang lain dia puji-puji tuh, memang kayak bos ini luar biasa. Mar Iya. kalau saudara sendiri kan ya tidak mungkin mau puji-puji tuh, paling cuma sampai di makasih. Iya. Jadi orang kalau dia diberkati ya dia lebih suka bantu orang lain daripada bantu keluarga. Padahal masih ada tuh keluarga yang di sekitar yang juga perlu bantuan. Jadi ini menjadi catatan penting ya buat kita. Begitu Mbak Eli. Oke, baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Pendeta. Dan mungkin juga untuk Anda pendengar kami persilakan ada lagi yang bertanya mungkin di 082195835080 baik di line telepon atau juga WhatsApp, kami persilakan di kesempatan pagi hari ini. Tentunya untuk Anda yang ingin bertanya masih terbuka gitu ya, masih ada kesempatan di hari ini. Mungkin juga yang ingin menyampaikan pokok doa, yang ingin didoakan juga boleh ya Pak Pendeta ya. Yang pasti di kesempatan hari ini bisa bergabung di 082195835080. Dan di kesempatan hari ini ada lagi yang sudah terhubung dengan kita di hari ini Pak Pendeta. Halo, shalom, selamat pagi. Selamat pagi, shalom. Shalom, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Terimun di Kolongan Maumbi. Pak Trimon ya. Oke, apa yang disampaikan Pak? Silakan. Mau minta tolong tumpangan tangan sama doa dari Pak Gembala ya. Ada dua hal yang mungkin ini. Yang pertama masalah kesehatan. Karena saya waktu masih kuliah mengalami kecelakaan mobil. Jadi di kaki sebelah kiri ini dipasang alat platinium. Itu 5 tahun harus dibedah Pak Pendeta. Oke. Cuma karena satu dan lain hal tertunda terus. Nah ini fatalnya ini sudah rasa nyeri. Kadang dibuka itu sudah ada percikan darahnya. Dan Indonesia kayaknya nggak bisa. Saya mesti dirujuk keluar. Kalau bukan Malaysia, Singapura. Itu yang pertama. Yang kedua masalah pekerjaan Pak Pendeta. Karena saya sudah jarang turun ke lokasi. Jadi ada beberapa titik belum ada kemajuan. Malah tenaga, waktu, uang terkuras di situ. Jadi
Saya mohon doa dan tumpangan tangan dari Pak Pendeta. Mudah-mudahan Tuhan bisa jawab. Amin. Pertama, kesehatan ini bisa rasa enak. Yang kedua, pekerjaan juga bisa sejajar. Oke. Terima kasih Baik. Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Selamat Iya. pagi. Terima kasih juga Pak Trimon ya hari ini yang sudah bergabung dan tentunya tadi sudah menyampaikan pokok doanya ya Pak Pendeta. Dan yang pasti untuk Anda lagi yang ingin bergabung kami persilakan, yang mungkin ingin bertanya juga terkait topik kita di hari ini, mata hati yang terang ya. Tentunya Anda bisa bergabung di 082195835080 ataupun juga bisa bertanya langsung melalui ini ya. YouTube kami, bisa bertanya juga di sana, bisa langsung ketik komentarnya apa ya. Baik, ada penelpon lagi. Oke, halo, salam, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa di Pak mana? Pendeta dengan Abo di Lansa. Ambo. Abo Di mana Bu? Lansa, Lansa. Oke. Kecamatan Wori. Oke, apa yang ingin disampaikan silakan Ibu. Terima kasih Pak Pendeta atas teguran firman pada pagi hari ini, karena berkata mata hati iman. Memang saya percaya saya sangat dikuatkan pagi hari ini dengan firman Tuhan. Amin. Saya ingin minta topangan doa, walaupun pergumulan ini banyak, kalau dihadapi sendiri tidak mampu, tetapi percaya ada firman Tuhan yang sangat memampukan. Minta topangan doa dari suami, anak-anak dalam pemulihan. Dan juga mendoakan keluarga saya, keluarga Salenda Sadia, suami Adolok Salenda dan anak Hengki Salenda yang ada di Medan sekarang, sementara mengikuti diklat dalam tugas dan kerjanya, karena dia berangkat dengan tubuh yang tidak sehat. Minta topangan doa dari Pak Pendeta. Terima kasih. Salam. Salam sehat Pak Pendeta buat keluarga yang ada di rumah dan yang bertugas di studio. Terima kasih. Shalom, damai di hati. Terima kasih Ibu Abo ya, yang di hari ini yang sudah bergabung juga di hari ini di 082195835080. Baik, ada lagi yang ingin bergabung di Zona hari ini, kami persilakan selagi masih ada waktu gitu ya. Dan sekarang nih Pak Pendeta ada yang sudah bertanya juga gitu ya, dari Niel nih Pendeta, dari Niel yang ada di seputaran Tikala. Pak Pendeta izin bertanya, bagaimana cara memulihkan mata hati yang sudah tertutup oleh kepahitan nih Pak Pendeta? Ini seperti apa? Ini penting Mbak Elin ya. Iya. Barusan Pak Pendeta memberikan materi kepada anak-anak yang ikut bina rohani, anak-anak mahasiswa. Itu nama materinya adalah pemulihan hati Bapa. Di situ sebenarnya bagaimana kita diajarkan untuk membuka hati, tapi sekaligus ya mengampuni orang yang pernah melukai kita. Kalau kita sudah bicara soal akar pahit, ini bicara soal dendam, ya, hati yang terluka, yang tidak dipulihkan, tetapi semakin hari semakin mengganggu kehidupan kita. Jadi ini harus diputuskan. Caranya adalah memang perlu ada pastoral counseling, ya. Perlu ada ungkapan perasaan, tapi sekaligus ada pemutusan, pemulihan. Ya, jadi memang perlu didoakan secara khusus. Jadi kita perlu konseling ya. Jadi percakapan-percakapan kita untuk mengungkapkan perasaan kita. Karena kalau perasaan ini dipendam, ya, disimpan, itu sangat sulit untuk sembuh. Ya, tapi Pak Pendeta kita curhat Pak Tuhan. Iya, betul. Kita curhat Pak Tuhan. Tapi kita tidak terbuka dengan apa yang kita rasakan. Memang Tuhan Maha tahu. Tapi Tuhan ingin mendengar semua keluh kesah kita curahkan dan kita ungkapkan. Ya, dan kita butuh teman yang kita percaya, tidak sembarang orang ya, yang sungguh-sungguh yang mampu kita bagikan apa yang kita rasakan. Karena kalau sembarang orang cerita pada dia, langsung tersebar di mana-mana itu cerita. Apalagi itu sesuatu yang tidak baik ya, atau
yang buruk. Begitu Mbak Yelin. Oke, jadi kalau ingin mata hati yang terang, tentunya berdamai dulu dengan diri sendiri gitu ya Pak Pendeta ya. Harus ada pemulihan juga gitu ya. Oke, baik Pak Pendeta, di sore hari ini tentunya waktu juga gitu ya yang tidak memungkinkan, dan yang pastinya Pak Pendeta bisa merangkum semua hari ini apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, baik yang di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 hari ini terkait topik kita mata hati yang terang Pak Pendeta, dan sekaligus juga mendoakan yang sudah mendengarkan Mutiara Pagi di hari ini Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Baik. Di sini ada titekan Tropus ya di YouTube. Kiranya Tuhan berkati orang semua dan selalu mempunyai mata hati yang terang dan pikiran positif dalam menyikapi segala hal. Makasih. Ya, saya mau mengakhiri dengan mengungkapkan ya, setiap hati yang terang itu akan tergambar dari perbuatan kita setiap hari. Anda boleh mengatakan Anda punya hati yang baik, tapi itu harus diwujudkan dalam sebuah tindakan. Tapi ketika Anda terhubung dengan Tuhan lewat Roh Kudus, tanpa Anda sadari, Tuhan menuntun kehidupanmu untuk kepada arah-arah yang benar, arah-arah yang baik. Dan Anda tidak akan sendiri menghadapinya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami boleh mengucap syukur untuk apa yang telah Engkau lakukan. Firman-Mu telah meneguhkan dan menguatkan kami. Berkatilah terus Radio Republik Indonesia, pimpinan, karyawan-karyawati, bahkan para krus hamba-Mu, Mbak Yelin Selviani, diberkatilah hamba-Mu, pribadi dan keluarga, bersama dengan tim yang ada, Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Tuhan menolong dan memberkati. Bahkan kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati semua pendengar, baik yang telah masuk lewat YouTube maupun WhatsApp, dan yang telah menghubungi secara langsung lewat telepon. Tuhan berkati mereka, pribadi dan keluarga. Berkati Bu Freli di Noongan, keluarga Ratu Umbo. Memberkati Bapak Trimon untuk bisa ada jalan keluar terhadap pekerjaan, tapi juga sakit yang dia rasakan. Ada tangan Tuhan menjamah dan memberi dia pemulihan. Dan kami percaya ketika dia sungguh-sungguh berserah dan berpasrah pada Tuhan, maka dia akan menerima jamahan-Mu dan kuasa-Mu. Dan kami yakin pasti ada jalan keluar yang terbaik sesuai dengan waktu Tuhan. Memberkati Ibu Ambo di Langsa, keluarga Salenda Sadia, dan semua pendengar dimanapun berada yang mendengarkan ada dalam berkat-Mu. Memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, dan berkatilah setiap orang yang butuh akan pertolongan. Kami siap menjalankan tugas kami. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Kami berdoa dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan dan juga menguatkan pendengar juga hari ini dan kita semuanya. Dan makin berkati juga bersama dengan keluarga, dan siapa tahu nanti di lain kesempatan bisa bertemu lagi ya Pak Pendeta ya. Yang pasti selamat pagi Pak Pendeta. Shalom. Ya, yang pasti pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya saat lagi akan kita hadirkan nanti ada banyak lagi program-program spesial Pro 1 untuk Anda. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di hari ini dan yang sudah menyaksikan acara kami melalui kanal YouTube RRI Manado. Selamat pagi semuanya, Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.